Kelihatan ini? Kelihatan kan Ita? Gifari? Kelihatan. Oh kelihatan ya. Ini aja uji konvergensi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya perhatikan. Jadi ada teorema 631. Jika kedua deret itu konvergensi, maka penjumlahan maupun pengurangan deret tersebut konvergen. Jadi kalau ini ini konvergen, maka penjumlahnya ini juga konvergen. Jika sini adalah konstanta tidak nol, ya, maka kedua deret tersebut konvergen atau divergen, gitu ya. Kalau divergen, ya divergen, gitu ya. Nah, contohnya ini pengurangan, gitu ya. Kalau ini konvergen, pengurangannya juga konvergen. Kalau konstantanya ini, jadi kalau U-nya itu adalah konvergen atau divergen. Maka kalau saya kalikan dengan konstantasi, maka dia konvergen atau divergen. Jadi ngeceknya C-nya dikeluarkan, tinggal kita mengecek ini apakah deret UK-nya ini adalah konvergen atau divergen. Nah yang ketiga, konvergensi atau divergensi tidak dipengaruhi penghapusan sejumlah suku berhingga dari deret. Jumlahnya untuk 9 positif K. Nah dari sudut ini. K-nya 1 sampai tak hingga. Keduanya divergen atau konvergen. Nah, ini A1 sampai tak terhingga. Tapi sini A1 sampai K itu dihapus mulai K besar sampai tak terhingga. Maka kalau ini konvergen, maka ini pun juga konvergen. Kalau ini divergen, maka ini divergen. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Dapatkan deret ini apakah dia konvergen atau divergen. Nah, kita lihat deret satu per satu. Jadi ini pengurangan. Kalau ini konvergen, maka pengurangannya juga konvergen. Kalau ini konvergen, ini divergen, berarti deret ini dapat ditentukan. Ya. Misalnya kita lihat di sini, ternyata ini deret geometrik dengan R-nya 1/4, jadi lebih kecil daripada 1, maka dia merupakan konvergen. Oke ya. Konvergen. Jadi 3/4K satu deret ini dia konvergen dengan jumlah sukunya ada misalnya. Nah deret ini juga begitu, 2/5, 2. Ternyata di sini ada R-nya 1/5, lebih kecil dari 1 gitu ya, maka dia juga konvergen. Maka deret ini konvergen, ini juga konvergen, maka pengurangannya adalah juga konvergen, gitu ya. Nah ini S jumlah deretnya, gitu. Hasilnya adalah -3/2. Nah ini ya, bisa diilustrasikan ya. Oke, saya lanjutkan pelan-pelan. Nah ini ada yang kedua di sini tadi adalah uji konvergensi dengan melihat satu deret, maka di sini ada uji integral. Nanti ada uji pembanding bareng. Jadi deret ini diekspresikan secara integral ini 1 sampai hingga ini sampai. Jadi ini improper integral atau integral tak tentu. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Nah, ini menuju gambarannya sama. Oke, uji integralnya misalkan suatu deret dengan suku-suku positif dan F-nya adalah fungsi yang dihasilkan. Jika K-nya itu diganti dengan X, K-nya ini ya, diganti dengan X kuadrat dalam rumus. Jika F-nya adalah deret turun dan kontinu pada interval A sampai hingga, maka integralnya ini diganti dalam bentuk ini. Nah, kalau keduanya itu divergen, ya divergen. Kalau ini keduanya itu ini dan ini. Kita lihat dari ini kan improper integral tak. Kalau limitnya ada, dia itu konvergen. Kalau tidak ada, divergen. Nah, nggak tahu kapan itu. Atau SMA ya, improper integral atau integral tak wajar. Gitu. Mas, suara saya ini
Bisa didengar? Bisa, Pak. Nah, gunakan uji integral untuk menentukan konvergensi dari deret tersebut. Nah, ini. Berarti ini K-nya diganti X ya seper X. Seper X, ln X. Tinggal 1 sampai terhingga. Kalau ln X 1 sampai terhingga atau ini dimisalkan B gitu ya. Ini seper X kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi limit B sampai terhingga gitu ya. Nah, misalkan B, integral super X adalah ln B. Jadi ln B plus terhingga ln B dikurangi 1. Ini 1 0, ln B-nya di sini setelah menuju terhingga, berarti ya plus terhingga. Grafik ln. Beda dengan B ini. Jadi integral ini karena ini adalah terhingga, tidak ada. Dan ada apa maksudnya tidak ada limitnya, maka deret ini adalah divergen. Beda dengan B ini, per X kuadrat dari limit B sampai terhingga dx per X kuadrat adalah min X min per X 1 sampai B, dan di limit 1 dikurangi seperti limit seper X atau menuju terhingga 0, 1 dikurangi 0, maka ini adalah konvergen dengan tanya. Oke, lanjutkan uji perbandingan. Nah, diberikan sigma A K indeks ini ya, B-nya juga indeks. A1 ini suku-sukunya non negatif, 0 berarti A1 lebih kecil B1, A2 lebih kecil B2. Jika deret elemen yang bersusuan BK konvergen, kalau ini BK-nya konvergen, maka deret elemen yang bersusuan kecil sigma ini konvergen. Kalau bentuknya seperti ini, berarti nanti kita bandingkan dengan deret yang sudah diketahui konvergensinya. Jadi kalau BK-nya di ini konvergen, maka AK-nya konvergen. Jika deret BK-nya di sini, deret AK-nya ini adalah divergen, maka BK-nya divergen. Jadi kalau membandingkan divergensi itu yang AK-nya, yang A-nya, konvergensi berarti yang B-nya. Gitu ya. Kita lihat contoh ini, uji perbandingan sangat mudah diterapkan untuk deret. Nah, ini nih, dibandingkan yang pertama ini adalah dengan super K atau super AKK. Dengan K1 yang jelas ini adalah lebih besar ya, karena penyebutnya ini dikurangi setengah. Maka kalau super akar K ini adalah deret divergen, maka ini juga deret divergen. Kemudian deret P ini ya. Nah, kemarin kan ada itu deret P dengan P-nya di sini akarnya ini setengah. Jadi deret ini adalah divergen. Ya. Jadi sebenarnya divergen berarti ini divergen. Jadi ini adalah divergen. Yang ini misalkan yang B kita lihat, nah ternyata seperdua lebih besar, ini lebih kecil. Nah ini merupakan deret harmonis, kalau ini konvergen ya ini konvergen. Nah ini deret P dengan P2, P-nya adalah 2 dan ini adalah konvergen, maka deret tersebut adalah konvergen. Jadi ini sudah diketahui itu ya konvergensinya, yaitu deret P. Deret P-nya itu kalau P-nya lebih besar daripada positif bilangan bulat, dia konvergen. Kalau dia lebih kecil 1, dia divergen. P-nya akan mutlak lebih kecil 1, jadi ada pecahan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini deret P-nya ini disebut deret P atau deret harmonis. Seperti KP-nya ini 1, sebuah K ini. Nah, contoh deret P itu adalah seperti ini, P-nya 1. Ini adalah tadi P-nya setengah. Nah, ini P-nya 2 tadi. Nah, konvergensi deret P gitu ya. Jadi deret P itu konvergen jika P-nya lebih besar. Divergen P-nya antara 0 1. Jadi ini 0 sampai 1. Ini divergen, ini konvergen. Ini adalah belum ada konvergen, ini divergen gitu ya. Antara 0 sampai 1. Ini digunakan untuk deret pembandingnya. Deret P ini gunakan untuk pembanding.
Contoh, ini divergen karena deret tersebut adalah deret P dengan P-nya adalah sepertiga. Ini ya, pangkat sepertiga ini. Nah, kalau pangkat sepertiga berarti antara 0 sampai 1. Ini adalah sumber. Tarik. Aksi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ada uji rasio, gitu ya. Jadi tadi adalah penjumlahan dan pengurangan untuk mengetahui konvergensinya. Yang kedua integral, ya. Yang ketiga tadi apa ya? Pembanding, ya. A1 lebih kecil B1. Yang sebagai alatnya nanti adalah pembandingnya adalah P. Kalau P-nya itu lebih besar 1 konvergen, kalau P-nya antara 0 1 adalah divergen. Dan ini terakhir mungkin ini adalah uji rasio atau jika diberikan dan diasumsikan rho-nya itu limit K sampai tak hingga UK plus 1 dibanding UK, maka jika rho-nya lebih kecil 1 maka deretnya konvergen. Kalau lebih besar 1 atau P-nya tak hingga maka deretnya divergen. Kalau P-nya 1 maka deret ini tidak bisa dinyatakan konvergen atau divergen. Maka harus pakai metode yang lain, bisa integral, bisa pembanding, dan contohnya ini gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi dari berikut. Nah, ini. Jadi nanti yang ini adalah UK-nya UK plus 1, berarti ini K plus 1 faktorial, gitu ya. K faktorial dibagi K plus 1 faktorial. Limit K-nya menuju tak hingga. Nah, pakai ini. Kita lihat rho-nya itu ya. Nah, konvergen karena ini UK plus 1. Jadi UK plus 1 ini seper K plus 1 faktorial. Ini seper K faktorial. Jadi dibalik K faktorial dibagi K plus 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah limit K seper K plus 1. Nah, dicoret ini dengan ini K plus 1. Jadi limit seper X itu 0, maka K plus 1 juga 0. Nah, 0 berarti di sini kamu lihat lebih kecil 1, maka deretnya konvergen. Ya. Oke, kalau lebih besar 1, dia deretnya divergen. Nah, ini masih konvergen. Kita lihat. Nah, pakai ini. Nah, K per 1, 2K, 2K, 2K per 1 ini bisa dicoret. Nah, ini 2, K per 1, 2, digantikan K. Oke, yang dicoret sama ini. Ya. Setengahnya ini keluar menjadi K plus 1K. Nah, ini hasilnya adalah K per K 1 ditambah 0. 1 ditambah 0, 1. 1 dikalikan setengah. Nah, lebih kecil 1, maka deretnya masih konvergen. Gitu ya. Nah, ini divergen. Kita lihat. Nah, ini ya. K plus 1, K plus 1, K plus 1, K faktorial, K plus 1 faktorial, plus K pangkat K, ini juga bisa, ini dengan ini dicoret menjadi K plus 1. Ya. K plus 1 dicoret ini menjadi K plus 1 pangkat K. Nah, ini tuh. Nah, akhirnya tipe K ini adalah E. Ya. Nah, ada rumus 1 plus seper K pangkat K ini adalah. Nah, E itu lebih besar 1, maka dia divergen. Oke, ini juga divergen, berarti lebih besar 1. Nah, hasilnya tak hingga. Oke, uji perbandingan, limit. Tapi ada rasio, ini ada uji perbandingan. Uji perbandingan limit diberikan deret dengan suku-suku positif sigma AK dan sigma BK diasumsikan limit AK per BK. Kalau rho-nya di sini antara satu saja, maka deret ini konvergen atau deret ini divergen. Gitu ya. Kita lihat AK-nya dan BK-nya. Kalau AK-nya konvergen, maka dia konvergen. Gitu ya. Kalau ini AK-nya divergen, maka dia divergen bawah 1. Nah, gunakan uji perbandingan ini.
Oke, ini kita bandingkan dengan uji P ya. Nah, ini akarnya seper akar K, BK-nya adalah seper akar K. Nah, kita pakai yang ini uji P kan ya ini. Ini kan deret P dengan P-nya setengah. Kalau P-nya setengah ada double kan bukan tadi. Nah, pakai limit kan jadi ini 1 sampai hingga. Nah, hasilnya adalah 1 ini. Kita lihat, maka karena P-nya itu berhingga, rho-nya hingga dan positif, maka dari disebut divergen. Oke, dan terusnya itu ya. Nah, BK-nya ditemukan 2 kuadrat, rho-nya adalah ini delta P dengan P-nya 2. Artinya di sini adalah karena P-nya rho-nya berhingga dan P-nya dan positif, maka dari disebut adalah konvergen. Ya. Oke. Ini 1 juga, rho berhingga tak 0, maka divergennya konvergen. Nah, sekarang del berganti tanda gitu ya. Del berganti tanda atau deret pangkat. Jadi uji konvergensinya ini deret berganti tanda plus minus, deret dengan suku positif dan ini negatif bergantian disebut deret berganti tanda sebagai contoh ini. Jadi ada min 1 pangkat K plus 1 atau min 1 pangkat K. Hasilnya berganti tanda ini. 1 min setengah, setelah itu plus, kalau K-nya itu 1, dia itu ganep menjadi plus, kalau K-nya 2 ganep jadi kalau K-nya 2 ganep menjadi ganjil, menjadi negatif karena 2 ditambah 1 positif, negatif, positif, negatif. Itulah ini P ya, P-nya 1. Nah, contoh-contoh ini adalah berganti tanda. Uji deret berganti tanda, suatu deret berganti tanda konvergen jika dan hanya jika kedua kondisi berikut ini dipenuhi. Nah ini, kalau A1 lebih besar A2, A3, sampai sampai limitnya di sini, akarnya itu K menjadi tak hingga sampai 0. Ini bisa keduanya konvergen ada. Nah, contoh gunakan uji deret berganti tanda untuk menunjukkan bahwa deret tersebut konvergen. Nah, kita lihat di sini. Misalnya, nah ini AK di sini ini lebih besar AK plus 1 karena K plus 1-nya penyebutnya adalah lebih besar. Jadi kalau kecil ini, jadi AK lebih besar AK plus 1. Jadi syarat pertama dipenuhi. Nah, limit K menjadi tak hingga di sini adalah seperkanya 0. Nah, ini seperka. Hingga deret tersebut konvergen karena memenuhi 2 kondisi tersebut. Ya, memenuhi 2 tadi, yaitu di sini memenuhi, ini memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti ya divergen. Contoh ini misalnya yang B. Ini AK lebih besar AK memenuhi. Hingga AK plus AK plus 1 di sini hasilnya lebih kecil 1 gitu ya. Jadi kalau lebih kecil 1 sini kayak sama 0. Maka AK-nya K menuju tak hingga, ini K menuju tak hingga. Nah, ini 0. Nah, ya. Kita bahas deret Taylor dan Maclaurin. Ini, mungkin ini bab terakhir untuk bab 6 ya. Jadi nanti besok kuisnya itu mulai volume sampai yang diterangkan sekarang gitu ya. Nah, nanti ada tugasnya itu polinomial Maclaurin. Gitu. Jika F dapat diturunkan dengan berapa kali n kali pada titik 0, maka polinomial Maclaurin derajat F dari F didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini belum diturunkan. Ini turunan pertama pada 0, turunan kedua pada 0, 2 ada X kuadrat. Turunan ketiga 0 per 3 faktorial, ini 2 faktorial X pangkat. Jadi seperti ini. Ya. Polinomial ini mempunyai syarat bahwa nilainya n turunan pertamanya sesuai dengan fungsi X dan turunan pertamanya bila n sama dengan. Contoh ini misalkan, tentukan polinomial Maclaurin pada suku pertama, suku kedua. Ini polinomial pertama 0, polinomial 0, polinomial pertama, kedua, ketiga dan ada Pn untuk E pangkat X gitu.
Ini E pangkat X, sorry. Jadi Fx sama dengan E pangkat X, maka F turunan X juga E pangkat X. Gitu ya. Jadi kalau Fe sama dengan E pangkat X di sini, maka F0-nya disubstitusi X-nya 0, berarti E pangkat 0. 1, berarti F0-nya 1. Fx-nya, F turunan X itu tetap E pangkat X turunan. F0-nya begitu. 1 semua. Sehingga deretnya B0-nya, F0-nya 1. Gitu ya. B0 itu kan ini saja. Kemudian P1 berarti F0 ditambah F asen 0X. F asen 0-nya berapa? 1. Berarti 1 ditambah E. Nah, P2-nya, sekarang P2-nya sampai ini. Jadi ini adalah 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat. Nah, atau X kuadrat per 2 faktorial lagi. Kalau P3 gimana? P3 ada. Diketahui P3 sampai ini. Sampai X pangkat 3. Berarti 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat ditambah sepertiga faktorial X pangkat 3. Nah 3 faktorial 6. 6. Itu direct miklurin gitu ya. Nah ini bentuk umumnya. F0, F turunan pertama 0X, F turunan kedua 0 per 2 faktorial X kuadrat. Oke. Nah, ini. Nah, ini deret Taylor-Maclaurin. Ya. Nah, jika F dapat diturunkan N kali pada X0, maka polinomial taruh ke N dari F kita titik X X0 didefinisikan. Ya. Ini Maclaurin, ini Taylor gitu ya. Demikian ini. Jadi kalau Taylor ada Pn F0, F asen X0, kalau X0 X0, tadi kalau X0-nya kan 0 tadi. Enggak, kalau X0-nya 0 berarti X dikurangi 0 berarti X saja. Ini enggak. Kalau Taylor X dikurangi X0. Ini turunan kedua 2 faktorial X dikurangi X0 didapatkan. Dan seterusnya. Kalau Taylor, ini Taylor ya. Nah, ini tentukan ln X di sekitar X pangkat 2, berarti X0-nya di sini 2. Berarti turunan di sini adalah ln 2 berarti. Ini ln 2. Turunan ln X per E, jadi per X dikurangi 2. Gitu ya. Nah, ini dipisahkan F-nya sama dengan ln X ini. Jadi di sini adalah F2 adalah 2. Dengan substitusi X sama dengan 2 diperoleh nah ini Fx ln 2 dengan F2 ln 2. Nah, ini X-nya 0, X0-nya 2. Jadi nanti F2-nya ln 2. Turunan pertama seper X, berarti turunan pertama 2, berarti X-nya disubstitusi 2. Nah, kemudian turunan kedua min seper X, tekok ini kan ya, seper X kuadrat. Maka turunan kedua min seper X. Min seperempat. Kemudian turunan ketiga ini plus ya, 2 per X pangkat 3 atau 2X pangkat min 3. Maka F F turunan ketiga pada 2 disama dengan 2 sama dengan seperempat. Ya, 2 dibagi 8 seperempat. Ini min seperempat. Nah, kita jadikan seperti ini. Oke, nah P0-nya di sini jelas. P0-nya ya F2 ln 2. P1-nya berarti F0 itu ya ditambah F asen 0 X dikurangi X0 sampai ini. Ya, sampai ini. Nah, P1 F2 plus F asen 2 X min 2 sama dengan ln 2 F asen 2 setengah X min 2. Ya, kalau P2-nya ya sampai ini. Nanti F turunan kedua 0 dibagi 2 faktorial. Nah ini.
Ya nanti ln 2 ditambah setengah X min 2, kemudian F turunan kedua min seperempat, nah itu min seperlapan, P3 nya ini itu sama gitu ya caranya sama tapi beda bentuk ya. Itu deret Taylor, kalau tadi deret Maclaurin ya. Nah ini notasi sigma untuk polinomial Taylor dan Maclaurin. Polinomial Taylor lebih sesuai dinyatakan dalam notation sigma seperti itu. Sigma K sampai 0, N, F, K ini turunan. Dibagi K faktorial, fungsional, ini X kurang X0, pangkat, ini pangkat. Jadi dalam kurung ini turunan. Berarti ini adalah F X0, F turunan pertama, X kurang X0, ditambah turunan kedua, 2 faktorial X, X0, terus. Hanya mulai 0 sampai K. Nah, ini yang N. Ini Taylor dalam bentuk sigma. Nah, Maclaurin seperti ini. F0 nya. Ini dalam bentuk sigmanya ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh, dapatkan deret Maclaurin untuk ini E pangkat X sin X cos X. Jadi deret Maclaurin seperti ini. Turunkan tadi F0 nya itu tetap turunan itu X pangkat X. F0 nya sama dengan 1. Tadi deret Maclaurin ini kan sudah yang E pangkat X. Jadi bentuk polinomial dalam bentuk sigma adalah X pangkat K per K faktorial. Nah bentuknya adalah 1 plus X kuadrat plus 2 dan sebagainya. Sin seperti ini. Nah, caranya diturunkan itu disisikan sini gitu ya. Paham ya Fatih Ahmad? Kalau cos juga begitu. Ini sin. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, turunan kedua min sin X, F0, jadi nanti bentuknya P0 nya, P1 nya itu seperti ini. Jadi Fn nya P6 adalah X, min X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi 7 sampai ini. Oke, yang bentuk itu K. Nah, ini bentuk sigma mungkin ya. Nah, seperti itu. Cos juga begitu caranya. Mama turunkan sampai bentuknya ini. Nah, ini gambarnya. Oke. Ini ada tabel gitu ya. Maclaurin 1 per 1 min X itu ternyata deretnya Maclaurin seperti ini. Ya. Itu plus X kuadrat plus X pangkat 3. Caranya tadi ya Fx-nya turunkan pertama 1 per X ln dan X kuadrat seperti ini. Di pangkat X tadi sudah seperti ini. Sin X tadi sudah ya, cos X juga ln 1 plus X. Tangan nibus seperti ini. Di tabel-tabelnya ini berguna sekali untuk kita menentukan deret Maclaurin perkalian fungsi. Perkalian fungsi. Nanti perkalian fungsi deret. Nah, membuat deret Maclaurin dengan substitusi. Nah, tadi kan E pangkat X itu hasilnya ini contohnya. E pangkat X ini adalah ini 1 plus X kuadrat. Nah, bagaimana E pangkat min ini? Ya, X-nya diganti min. Nah, dan ini dia diganti ini. Nanti artinya ini. Nah, gampang gitu ya. Menggunakan deret Maclaurin dari tabel tadi, tentukan ln 1 plus X. Nah, artinya ini. Nah, ini tentukan ln 1 plus X, ln 1 plus X dibagi 1 min X. Jadi nanti ini dibagi 1 min X, 1 min X berarti yang X-nya diganti min. Nah, X-nya diganti min, jadi min X kuadrat itu diminkan ya tetap. Ini pangkat jadi min, ya plus jadi min, ini jadi plus min, dan seterusnya. Nah, akhirnya ln 1
plus X dibagi ln X ini dikurangi ini. Karena ln itu bisa dikurangi. Oke, ini. Jadi ini X dikurangi min X jadi plus kan ya, plus 2X. X kuadrat ditambah min X kuadrat gitu ya. Bisa ya, min ini, nah ini jadi plus. 2-nya dikeluarkan jadi plus. Oke, gitu ya. Nah, ini deret binomial. Gitu ya. Jika M suatu bilangan real, maka deret maclaurin untuk 1 plus X pangkat N disebut deret binomial. Nah, ini seperti ini. Atau dinyatakan dalam bentuk sigma seperti ini. 1 plus X pangkat N, 1 sigma seperti ini. Ini baca sendiri ya. Nah, contohnya ini misalkan nyatakan ini dalam deret binomial, berarti ini adalah 1 plus X pangkat min setengah. Berarti M-nya min setengah. Jadi tinggal substitusi ini dengan M min setengah. Nah, M-nya min setengah. Itu kita hasilkan seperti itu. Ini. Ya. Pelan-pelan nanti jadinya disederhanakan menjadi ini. Nah, ini jadikan dalam bentuk sigma. Gak gampang, tapi perlu latihan gitu ya. Oke. Turunan sama integral deret pangkat ini terakhir ya. Tentukan turunan dari deret maclaurin ini. Turunan sin. Nah, ini turunkan misalkan turunan X 1, turunan ini adalah 3X kuadrat. Dicoret dari syarat ini, berarti ini nanti 1 plus X kuadrat plus 2 faktorial. Ini plus 4 X pangkat 4 plus 4 faktorial. Ini juga min 7 X pangkat 6 plus 6 faktorial. Ternyata itu hasilnya sama dengan cos. Jadi di per dx daripada y-nya itu sin x, y-nya itu deret diferensial, hasilnya cos. Ini hasilnya. Tentukan turunan sin x dx, turunan e pangkat x dx. Nah, ini turunkan ini 1, ini 3x kuadrat, 5x pangkat 4 per 4 faktorial, 7 ini 7 dan 7 faktorial dicoret. Ini jadi 6 faktorial. 5 dengan 5 faktorial menjadi 4 faktorial. 3 dicoret menjadi 2 faktorial. Jadi hasilnya nanti 1 min x kuadrat per 2 faktorial, x pangkat 4 per 4 faktorial, x pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, ternyata sama dengan ini. Cos x. Nah, tapi turunan sin adalah cos x. Simpul deret definisi. Kalau e pangkat x nanti hasilnya sama. Nah, kita lihat. 1, 0, X menjadi 1, X kuadrat 2X, gitu ya. Nah, bisa dicoret, hasilnya sama dengan E pangkat. Meskipun satu sukunya yang hilang, karena tak terhingga, berarti bentuknya. Nah, begitulah sampai integral, gitu ya. Tentu integralkan dari maclaurin cos X. Di cos X-nya integralkan ini. Cos X dari maclaurin kan ini. Jadi ini integral 1 X, integral X kuadrat. X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, hasilnya ini. Ya, 3 dikalikan 2 faktorial, 3 faktorial, 5 kali 4 faktorial, 5 faktorial, 7 kali 6 faktorial, 7 faktorial. Nah, hasilnya. Ternyata ini adalah sama dengan sin X. Ya. Bagaimana kalau cos X kuadrat? Nah, bisa dideretkan cos X kuadrat. Setiap X diganti dengan X kuadrat. Terus diintegralkan seperti apa? Atau cos X kuadrat plus sin X. Ya, bisa. Nanti. Ini integralkan apa? E pangkat min X kuadrat. Kita deretkan dulu. Nah, kita substitusikan ini setiap X diganti X kuadrat. Min X kuadrat. Nah, hasilnya ini. Kemudian diintegralkan. Ini diintegralkan 1, 0, min X kuadrat 2. Nah, hasilnya seperti ini.
0,1. Nah, diperluas. Nah, ini adanya seperti ini ya. Nah, contoh tentukan deret Maclaurin dari tangan inverse X. Nah, ini berarti integral dari 1/1 kuadrat. Nah, 1/X itu ini daftar tadi kali X kuadrat ya, ini diganti min X kuadrat gitu ya. Nah, diganti, kemudian kita integral. Nah, ini diintegralkan menjadi X, ini adalah seperti garis tiga. Nah, integralnya di sini adalah inverse, karena ini dari integral ini sama dengan tangan inverse, maka tangan inverse ini merupakan deret seperti ini ya. Oke, nah ini seperti ini. Beragam teknik memperoleh deret Taylor. Dapatkan 3 sudut pertama yang terjadi pada deret Taylor. Kemudian X, nah ini perkalian. Ini E pangkat X kuadrat ke tangan inverse. Jadi kita tahu E pangkat X kuadratnya dulu, terus tangan inverse-nya apa? Ini E pangkat X kuadrat. Ini adalah tangan inverse-nya tadi. Gitu ya. Sehingga pengalian ini adalah merupakan jadi gampang gitu ya. Ini sini 1 min X kuadrat X pangkat 4/2 dikalikan X min X pangkat 3. Nah ini hasilnya X kali 1 X, X kali min X kuadrat min X pangkat 3, X kali plus X pangkat 4 X pangkat 5 terusnya ini dan terusnya dikalikan 1/1 kemudian jumlah ya hasilnya ini. Nah, hasil pengalian ini gitu ya. Dapatkan 3 sudut pertama dari deret Maclaurin ini, sinterkos. Jadi ini dibagi nanti pakai ini. Nah, E pangkat X pangkat 3 dibagi ini. Jadi ini X bagi 1 ya X. Yang dikalikan ini dikurangi hasilnya ini. Nah ini hasilnya. Hasilnya di sini. Ya. Nah. Oke. Nah, oke. Kita selesai.